Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Masih dengan tema penyembahan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Satu ayat yang saya mau bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, bagaimana Daud, cerita tentang Daud mengungkapkan bahwa setiap pagi dia datang kepada Tuhan, dia membawa persembahannya kepada Tuhan, dia menunggu-nunggu Tuhan di sana. Nah, di ayat kata bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Kata mengatur persembahan ini yang akan kita sama-sama renungkan bersama. Masih dalam tema penyembahan ketika Daud memberikan persembahannya kepada Tuhan. Di sini mengatur persembahan dikatakan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani berkata Arab, ya. Ada 3 penjelasan, ada 3 poin yang saya mau jelaskan tentang kata arak ini, mengatur persembahan yang dilakukan Daud ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan membawa persembahannya. Nah, yang pertama adalah order, ya, yaitu mengatur, yaitu mempersiapkan. Ketika dia mengatur persembahan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia memberikan penyembahan. Di situ dia mengatur persembahannya, dia menyiapkan persembahannya, dia membawa persembahannya. Dalam kata order ini kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 1 ayat 7. Imamat pasal 1 ayat 7. Saya bacakan. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Nah, kata order ini berbicara tentang mengatur, menyiapkan, seperti seorang imam yang sedang mempersiapkan persembahan, seperti seorang imam yang sedang mempersiapkan korban mezbah, ya. Dia menyusun kayunya, dia menaruh korbannya, lembunya, dia membakar korbannya, dan dia mengatur step by step, langkah demi langkah untuk mezbah itu boleh dibangun seperti itu. Nah, penyembahan berbicara mengenai mengatur persembahan. Kita memberikan persembahan kita menyiapkan, seperti membawa korban, seperti kita membawa kayunya, kita membawa ucapan syukur kita. Ketika kita membawa korbannya, kita membawa permohonan ampun kita, minta ampun kita kepada Tuhan. Ketika kita membawa pujian kita membawa permohonan kita, ya. Kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta, kita mempersiapkan step by step, kita mengatur, kita menyusun satu demi satu dalam penyembahan kita. Kita bawa itu sebagai korban kita bawa itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang poin pertama dalam arti order, mengatur persembahan. Dan yang kedua yaitu compare, perbandingan, ya. Compare, membandingkan. Kita lihat di Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 15. Amsal pasal 3 ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya, membandingkan apa yang kita alami dalam penyembahan kita boleh katakan tiada seperti Engkau Tuhan. Kau lebih berharga dari apapun.
Kau lebih berharga dari segala hal yang aku miliki. Kau lebih berharga dari mungkin masalah yang kita alami, bahwa Tuhan sanggup melakukannya lebih. Kau Tuhan yang sanggup bekerja dalam hidup kami, melebihi kekuatan kami, melebihi pikiran kami. Kita membandingkan, ketika kita menyembah Tuhan, dikatakan bahwa kalau compare di sini membandingkan, yaitu kita melihat, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan, sehingga tidak ada yang alasan bagi kita untuk kita menyerah, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur, tidak ada alasan bagi kita untuk Tuhan tidak sanggup. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, di situ kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa, Engkau maha besar. Sampai Paulus mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniamu bagiku Tuhan. Dalam kelemahanku nyata kuasa-Mu, dalam kelemahanku nyata kekuatan Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, di situ kita melihat keagungan Tuhan dan kita tersungkur dan kita berkata bahwa sesungguhnya kami ini tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya bahwa Tuhan itu lebih besar, bahwa Tuhan itu yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Itu compare. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan yaitu array, ya. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 42. Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Rai di sini berbicara mengenakan, berbicara tentang berhias, berpakaian, ya. Rai di sini berbicara seperti itu, bahwa seperti Esther dipersiapkan untuk menjadi seorang ratu, dan Yusuf mengenakan jubah yang maha mulia, ya, yang menurut yang diberikan raja kepada dia. Dan itu semuanya dipersiapkan. Rai itu persiapkan, berhiaskan, berpakaian, mengenakan sebuah jubah seperti itu. Itu seperti penyembahan. Itu ibaratnya mandi, ya, ibaratnya kita itu dipersiapkan, ibaratnya itu kita seperti orang yang mandi, ya. Rai itu seperti orang yang mandi, kita dipersiapkan, kita dibersihkan. Dan Rai itu berbicara mengenai suatu urapan yang baru, ya, suatu urapan yang baru yang diberikan oleh Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Kita itu sedang mengenakan suatu jubah yang baru, kita sedang mengenakan suatu pakaian yang baru, hati yang baru, untuk kita masuk, untuk kita lebih mempersiapkan hidup kita untuk suatu mandat yang Tuhan berikan, untuk kita semakin strong, untuk kita semakin kuat melangkah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Urapan yang baru, berbicara mengenai urapan yang baru. Nah, ada 3 poin yang telah saya jelaskan yang secara singkat, bahwa penyembahan itu yang pertama order, yaitu mengatur persembahan, yaitu kita membawa korban kita kepada Tuhan. Dan yang kedua compare, yaitu kita tidak ada yang seperti Tuhan. Kita membandingkan bahwa sebenarnya Tuhan itu jauh lebih besar dari semua yang kita alami, bahwa apapun yang terjadi, bahwa Tuhanlah, dialah yang terutama, dialah yang menjadi alasan kita mengerjakan segala hal. Ketika kita membandingkan, kita mengingat semuanya kebaikan Tuhan, kita boleh tersungkur bersyukur bahwa Tuhan
tiada yang seperti Engkau. Dan yang ketiga, ketika kita menyembah Tuhan, itu kita seperti mandi, kita seperti dibersihkan, kita seperti dipersiapkan, didandani, dihias, dipakaikan suatu urapan yang baru, suatu jubah yang baru, yaitu urapan yang baru, hati yang baru, suatu yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu hal yang baru, untuk mengerjakan mandat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, itu ketiga hal yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Kiranya dengan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus semakin dalam mencari Tuhan dalam penyembahan kita. Kita semakin mau untuk terus berendam seperti Daud. Tidak henti-hentinya dia menantikan Tuhan, tidak henti-hentinya dia datang kepada Tuhan pada waktu pagi, pada waktu malam, pada waktu kesesakan, pada setiap saat dia datang untuk menyembah Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia menunggu Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dan kiranya lewat firman ini kita semuanya semakin mau untuk kita memperdalam hidup kita, membawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Bahwa firman-Mu menguatkan setiap kami untuk kami memiliki keintiman yang lebih dalam lagi kepada Engkau Tuhan. Bahwa setiap jemaat-Mu untuk mengerti bahwa penyembahan itu membawa kami semakin dekat dengan siapa yang kami sembah, semakin membawa kami mengerti isi hati Tuhan, semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kami tidak jauh dari Tuhan, sehingga hidup kami tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau. Kami semakin selaras dan terus selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan ciptakan panggilan yang luar biasa, Tuhan ciptakan untuk suatu tujuan yang mulia Tuhan. Untuk itu kami mau semakin mendekat kepada Pencipta. Kami mau semakin mendekat kepada Engkau ya Tuhan kami, untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Betani El Bethel Solo Baru. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya.